Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan di rumah masing-masing. Saya berharap pagi ini Bapak Ibu tetap semangat ya, sekalipun kita beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi kesungguhan kita untuk mencari Tuhan, untuk kita mempersembahkan hidup kita, pujian kita, dan hati kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri, sekalipun saudara ada di rumah, mari bersama-sama kita hormati ibadah kita dengan bangkit berdiri. Adapun ibadah kita, pertolongan kita hanya datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaannya. Kasih karunia anugerah sejahtera Allah Bapa kita dan sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai ibadah kita pagi ini. Silakan. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah ataupun di rumah saudara, dimanapun pagi hari ini kita tetap antusias dan kita tetap bersukacita karena Tuhan yang sebagai penolong kita, karena Tuhan lebih kuasa daripada apapun juga. Amin Bapak Ibu, amin. Kita akan nyanyikan pujian kuasa Tuhan lebih besar.
Tuhan dengan pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu
melebihi segala persoalan di dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan. Engkau Allah yang setia. Segala permasalahan, pekerjaan, ekonomi, semua kacau balau. Bahkan sekolah-sekolah diliburkan. Sebagian yang bekerja di rumah dan sebagainya. Korban-korban sudah berjatuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus percaya, kita imani bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, mampu mengatasi segalanya. Tuhan Yesus kita melebihi segala macam penyakit, virus, ataupun apapun menjadi masalah kita, menjadi beban dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian walaupun seribu berubah. Kita tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau
bahkan 10.000 lebih kanan kita, tetapi Tuhan kita terlebih besar, Yesus kita terlebih besar. Dan segala masalah kita akan berjaya. Silakan untuk hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di dalamku, akan ku goyah, Yesus sertaku, akan ku goyah. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah, Yesus sertaku. Inilah percaya kami Tuhan, Engkau selalu sanggup kami andalkan dalam segala perkara. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jaminan hidup kami. Oleh karena itu bahwa kami terus tinggal dalam kebenaran, tinggal di dalam anugerah dan kasih karunia. Kembali pagi ini kami rindukan kebenaran firman-Mu menyapa kami. Kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu kembali boleh kami pahami dan terlebih kami lakukan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, yang adalah kehendak Tuhan, hati Tuhan, sehingga kehidupan kita terus senantiasa ada dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang hidup dalam kemenangan.
Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 hingga 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga di sebelah kanan tahta Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat Roma sendiri sebetulnya bukan hasil dari penginjilan Paulus. Di awal-awal Paulus mengatakan bahwa dia sangat rindu ke sana. Dia sangat rindu berkunjung ke Roma. Tapi selalu saja gagal. Karena ada hal-hal yang lain yang harus dia selesaikan. Sehingga baru di beberapa tahun kemudian Paulus sampai ke Roma. Dan itu pun karena Paulus, dia sebagai tawanan yang harus naik banding kepada kaisar. Tetapi karena panggilan Paulus adalah memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain, orang-orang Yunani, maka adalah tanggung jawab Paulus, beban Paulus menjadikan semua orang-orang bukan Yahudi di luar wilayah Yahudi itu percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika mendengar ada orang-orang percaya di luar daerah Yahudi, itu sangat membuat Paulus bersukacita dan bergembira. Paulus ingin agar mereka pun tetap terpelihara dalam iman dan terus setia sampai akhir. Situasi yang dihadapi oleh jemaat Roma adalah mereka mengalami ketidakpahaman tentang keselamatan dan juga tentang kebenaran hukum Taurat. Di samping itu, jemaat Roma mengalami pergumulan dari dalam. Mereka sempat dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang ingin kembali menekankan tentang Taurat. Bukan hanya dari pihak orang-orang Yahudi, karena kekristenan waktu itu masih merupakan sekte, sebuah aliran sempalan dari keyakinan Yahudi. Kekristenan juga sempat mengalami penolakan dari masyarakat dan juga dari pemerintah, yang akhirnya pun menganiaya beberapa orang Kristen. Sehingga hal itu cukup menimbulkan sebuah persoalan atau penderitaan. Dalam latar belakang itulah Paulus menuliskan surat Roma. Dan di dalam pasal yang ke-8 ini merupakan kelanjutan daripada nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang kemenangan Kristen yang sejati.
Kemenangan orang Kristen yang sudah dialami atau yang sudah terjadi karena Yesus Kristus. Kemenangan itu harus menjadi dasar atas kehidupan orang percaya. Untuk mereka tidak mudah menyerah. Untuk mereka terus berjuang sampai akhir dalam menjalani kehidupan iman mereka. Dikatakan secara khusus di dalam ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, Paulus mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus sedikit menyinggung tentang penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Penderitaan yang masih bisa terjadi karena kita hidup di tengah-tengah dunia. Terlebih ketika kita mempertahankan iman kita, ketika kita mau menurut hidup seturut dengan kehendak Allah, seringkali kita pun harus mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita bahkan punya lagu yang cukup bagus, yang memproklamirkan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Namun hidup sebagai pemenang tidak berarti bahwa hidup kita menjadi enak, nyaman, mudah. Karena sebagaimana jemaat yang ada di dalam Roma pada waktu itu, mereka yang telah memilih Kristus sebagai juru selamat dan mereka yang telah mensyukuri kemenangan atas dosa, mereka harus berjuang untuk mempertahankan iman. Mereka harus terus berjuang untuk setia sampai akhir. Dan baru mereka akan mengalami kemenangan yang final, yang akan dialami oleh semua orang. Dalam tulisan-tulisan yang lain, Paulus pun mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ini artinya bahwa Paulus sendiri sadar sebagai orang Kristen kita tidak kebal terhadap masalah, terhadap pencobaan. Paulus sendiri mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Itu berarti Paulus sendiri berjuang sampai titik darah yang terakhir, mempertahankan iman. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, Tuhan pun ingin agar kita tidak lari dari pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, karena kita memiliki banyak saksi seperti awan yang mengelilingi, yang menyaksikan pertandingan iman yang sedang kita jalani. Tuhan ingin kita tidak undur, tidak menyerah. Namun untuk kita bisa mencapai kemenangan yang sejati, kemenangan yang final, itu benar-benar menjadi milik kita, maka kita harus terus bertanding. Kita harus terus mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, untuk kita dapat hidup mencapai kemenangan yang sejati, bahkan kemenangan yang gilang gemilang, lebih daripada pemenang,
kita perlu menyadari bahwa Kristus sudah menyelesaikan kemenangan itu bagi kita. Yesus sudah menyelesaikan perjuangan yang seharusnya kita hadapi, dan kita tidak mungkin bisa memenangkan perjuangan itu, yaitu perjuangan melawan kutuk dosa. Tapi Yesus sudah menggantikan kita, sehingga kemenangan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kemenangan itu kita peroleh karena kita bersekutu, bersatu dengan Kristus, sehingga apa yang menjadi medali, mahkota, apa yang menjadi bagian Kristus itu pun akan diberikan kepada kita. Kemenangan yang ini tidak akan pernah bisa kita usahakan. Kemenangan ini hanya bisa diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menggantikan kita menanggung kutuk dosa. Dikatakan bahwa Yesus, Ia yang mati menggantikan kita menanggung kutuk, tapi Ia yang menang dan akhirnya bangkit dari kematian, memberikan kemenangannya itu kepada kita. Dan setelah itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi ada di bawah bayang-bayang kutuk, ada di bawah bayang-bayang maut. Semua kita ada di dalam sebuah pengharapan bahwa kita akan selalu bersama-sama dalam kemenangan Allah selama-lamanya dalam kekekalan. Itulah yang perlu kita camkan dalam diri kita. Kemenangan final, kemenangan akhir itu sudah menjadi bagian kita yang diberikan Kristus kepada kita. Itulah yang harus terus kita kenakan dalam diri kita. Jangan sampai iblis menuduh dan mendakwa kita. Jangan sampai masa lalu kita pun dipakai iblis untuk memojokkan kita, kelemahan kita. Di dalam Yesus Kristus, semuanya itu adalah masa lalu yang sudah dikuburkan. Dan sekarang kita sebagai manusia baru yang bersekutu dengan Kristus, kita hidup dalam kemenangannya. Namun kemenangan yang final itu baru akan terjadi nanti setelah kita pun menyelesaikan perjuangan kita. Sebagaimana tadi Paulus katakan bahwa kita harus berjuang dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita pun juga harus berjuang menghadapi pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang biasa dialami oleh manusia yang hidup dalam dunia ini. Dan di samping itu juga ada persoalan, ada ujian yang datang oleh karena iman. Mungkin itu juga disebabkan oleh karena orang lain yang memusuhi kita, atau disebabkan oleh karena sebuah faham ataupun sebuah otoritas yang melarang iman kekristenan. Namun dikatakan kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan terlalu besar sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi, tidak ada satupun yang dapat membendung kasih Tuhan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, inilah yang patut menjamin bahwa kita pun akan mengalami kemenangan. Dan bahkan sekalipun mungkin dalam perjuangan ini pun kita nampaknya kalah, tersudut, direndahkan. Sebagaimana jemaat yang ada di Roma saat itu, mereka masih merupakan kelompok kecil, sekte yang mereka masih lemah, seringkali dianiaya bahkan oleh pemerintah yang ada waktu itu. Kekristenan masih menjadi sesuatu yang dimusuhi, ditekan. Di mana orang-orang menganggap orang Kristen adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak kuat, orang-orang yang lemah, mungkin dikatakan sebagai pecundang. Tapi Paulus katakan, mungkin menurut ukuran dunia, ya, kita lemah, kita kalah. Tapi sesungguhnya di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan yang final.
Karena di balik semua, Yesus Kristus sudah membayarkan seluruh perjuangan itu dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga tempat yang terbaik, tempat yang terindah, bersama-sama dengan Allah, menikmati kedamaian bersama-sama dengan Allah, itu akan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita harus terus-terus senantiasa bertahan dalam mempertahankan iman, dalam mempertahankan kebenaran yang kita hidupi. Sekalipun mungkin nampaknya kita sebagai orang yang lemah, bahkan mungkin dianggap sebagai orang yang kalah menurut ukuran dunia ini. Tapi kita adalah orang-orang menang di dalam Tuhan. Karena kita akan terus mampu mempertahankan iman kita sampai akhir. Kita layak untuk menikmati kemenangan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Sebab musuh kita yang terakhir, yaitu kutuk dosa, iblis, itu sudah dikalahkannya. Dan saatnya akan tiba, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu, dalam beberapa ayat. Kepada setiap kita yang setia, kepada setiap kita yang telah menang, mempertahankan iman sampai akhir, Tuhan telah mengaruniakan mahkota kehidupan. Tuhan telah mengaruniakan penghormatan yang pantas, yang layak, yang tertulis dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, menjadi pemenang itu adalah takdir kita. Tapi hidup dalam kemenangan setiap hari, bahkan menjadi lebih daripada pemenang setiap hari, itu adalah pilihan kita. Untuk kita memilih, yaitu selalu tinggal dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang akan menjadi perisai kita. Kasih Tuhan yang besar yang telah mengaruniakan Yesus Kristus. Dikatakan Ia yang akan mengaruniakan juga segala sesuatu untuk rencana Tuhan digenapi, yaitu rencananya agar setiap kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, agar setiap kita hidup di dalam kemuliaan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, lebih daripada pemenang, itulah takdir kita. Tapi pertanyaannya adalah, layakkah kita disebut sebagai lebih daripada pemenang? Atau sudahkah kita saat ini tetap mempertahankan iman? Kita terus belajar setia, kita terus belajar bertahan, hidup dalam kebenaran sekalipun mungkin nampaknya kita ini kok hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesulitan. Kapan semuanya ini akan berlalu? Tapi setiap kita yang setia sampai akhir, perjuangan kita akan mendapatkan upah. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita, sebagaimana Paulus alami, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Tapi bukan hanya kepadaku, tapi kepada juga semua orang yang menanti kedatangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, nantikan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dengan penuh pengharapan, untuk terus senantiasa hidup dalam kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang sebagai pilihan kita setiap hari, mengatasi setiap pergumulan dan persoalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, karena kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang selalu baik, yang terus akan menyediakan kebaikan-kebaikan bagi kita. Oleh karena itu mari kita menyatakan ini sebuah pujian melalui kasih. Yeah.
Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dengan penyertaan yang sempurna dan pertolongan yang siap sedia, membawa kebaikan, membawa kemajuan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan, bahwa kami terus senantiasa mempercayai Tuhan, bahwa kami terus tinggal dalam kasih-Mu untuk kami menemukan kemenangan demi kemenangan. Hari ini kembali kasih-Mu melawat, membalut setiap luka, menyembuhkan, memberikan semangat, memberikan pengharapan bagi kami yang tidak berdaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita bersyukur kalau di minggu ini kita juga bisa bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya selaku gembala mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang pada pekan ulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Cahya Hirlembang, Bapak Cucu 34 yang lalu ulang tahun, selamat ulang tahun. Kemudian yang kedua adalah Ibu Gior Eng, tanggal 30 Maret juga, selamat ulang tahun. Dan selanjutnya adalah Ibu Sri Lestari Tiarso, tanggal 2 April yang lalu. Dan yang terakhir adalah Bapak Yang Bunsian, 3 April yang lalu juga. Selamat ulang tahun. Mari kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Bapak di dalam surga, kembali kami bersyukur dan bersukacita bersama anak-anakmu yang pekan ini berulang tahun. Kami kembali menyerahkan Bapak Cucu, Ibu Gior Eng, Ibu Sri Lestari dan Bapak Yang Bunsian. Yang membawa mereka masuk tahun usia yang baru, demikian anugerah-Mu tersedia bagi mereka sepanjang tahun usia yang baru ini, sehingga mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik, dan Engkau yang terus membawa iman mereka terus bertumbuh, mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi, sehingga mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan di hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, pagi ini pun Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan supaya terus berlangsung dan nama Tuhan dipermuliakan melalui amplop yang tersedia. Silahkan. Dan mungkin beberapa saat ini kita tidak bisa menghantarkannya ke gereja. Jika Bapak Ibu mungkin berkenan atau bisa ditransfer lewat rekening gereja kita seperti yang ada di dalam kalender kita. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu. Dan kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita semua siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan sebelumnya kita kembali mengharapkan kasih karunia Tuhan melawat dan menjamah bangsa kita. Bapa, kami bersama-sama umat-Mu di muka bumi ini, kami berseru-seru dan mohon anugerah, karena Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan bangsa kami, bahkan melepaskan setiap manusia dari pergumulan penyakit yang sedang mewabah di dunia ini, yaitu karena virus corona. Tuhan, kami berdoa, hanya Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan setiap manusia yang saat ini sedang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan karena pandemi virus corona yang sangat menggila ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turunkan anugerah-Mu atas umat manusia. Engkau yang mengajar kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan, untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu kami terus belajar menanti-nantikan Tuhan, dan kami akan melihat Engkau bertindak. Kami akan melihat Engkau memberikan kemenangan kepada umat manusia, kepada setiap anak Tuhan yang menanti-nantikan Engkau. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kuatkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan, dan terlebih lagi Engkau menjaga hati mereka terus berpaut kepada Engkau, Tuhan yang terus menyembuhkan dengan kuasa bulu-bulu-Mu. Mereka hari ini yang mengalami ketidakberuntungan karena situasi yang ada, sehingga mereka kehilangan pencaharian, kehilangan pendapatan. Biarlah anugerah dan berkat-Mu turun ke atas mereka, sehingga sukacita dan sejahtera kehidupan turun ke atas mereka. Inilah kesempatannya Tuhan untuk Engkau memakai setiap kami, untuk kami menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menyatakan Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau Tuhan yang penuh kasih, dan kehidupan ini dinyatakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Dan setelah kita bersama berbakti,
Mari kita akan akhiri ibadah ini, kita akan pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera.